Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Jamaah saya muliakan, bahwa kita ini terdiri dari ruh dan jasad. Bahwa apa yang ada dalam diri kita ini, kita hidup, kita bergerak, kita beraktivitas karena ruh. Adapun jasad, fisik, dia bagaimana kondisi ruh. Ketika jasad ditiupkan ruh, maka dia menjadi manusia. Dan disitulah dia menjadi an-nafs. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Shad ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaram min tin. Ingatlah ketika Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, aku akan menciptakan manusia yang terbuat dari tin, dari tanah. Fa idza sawaituhu, dan ketika tanah itu aku bentuk, beri bentuk. Nah, sampai di sini dia jasad. Wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan kepada jasad tadi itu ruhi, ruhku. Faqa'u lahu sajidin, maka jadilah kalian semua sujud kepadanya. Malaikat disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sujud kepada Adam yang awalnya diciptakan dari tanah, kemudian dibentuk dan ditiupkan padanya ruh, sehingga berbentuk manusia yang lengkap, ada jasad dan ada ruh. Faqa'u lahu sajidin. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Maka malaikat semuanya sujud. Sujud di sini bukan sujud seperti kita sujud, tapi bentuk penghormatan kepada Adam alaihissalam. Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Dia takabur dan menjadi orang-orang yang ingkar. Jemaah saya muliakan, ayat ini merupakan penjelasan bahwa manusia itu terdiri dari ruh dan jasad, jasad dan ruh. An-nafs, jiwa, merupakan tampakan luar dari apa yang ada pada ruh dan jasad. Sehingga nafs ini bisa dia cenderung kepada kebaikan, bisa cenderung kepada keburukan. Wa nafsin
wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi jiwa dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan. Jadi kita ini ada jasad, ada ruh, dan ada nafs. Inilah yang memuliakan kita dari manusia, dari makhluk lain. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Ada jasad, ada ruh, dan ada nafs. Jemaah saya muliakan, ruh yang Allah Subhanahu wa taala telah tiupkan dalam jasad kita ini suatu ketika akan ditarik kembali. Itulah yang disebut dengan kematian. Bahwa ila ajalin musamma, pada waktu yang ditentukan itulah keberadaan ruh dalam jasad. Semua kita sudah ada jadwal kapan ruh kita keluar dari jasad kita, kapan ajal menjemput kita. Tidak ada yang bisa menahannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, tidak lagi bicara jasad atau ruh. Karena jiwa ini adalah hakikat daripada kita. Ada yang baik, ada yang buruk. Kullu nafsin, ketika bicara tentang nafs, itu sudah merupakan bentuk kesempurnaan dari jasad dan ruh. Ketika dia menjadi nafs, tidak ada semua kita yang baik. Ada yang baik, ada yang buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Jiwa di sini bukan hanya manusia, termasuk juga siapa saja makhluk Allah yang Allah tiupkan ruh. Termasuk kita yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Jadi kita ini Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan ruh. Allah muliakan dengan nafs yang bisa menjadikan kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ruh dipanggil atau dikembalikan atau dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di saat itulah kita wafat. Dan dalam proses mencabut ruh, ada dicabut dengan mudah dan ada dicabut dengan tidak mudah. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan malaikat yang mencabut nyawa dengan mudah, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan malaikat yang mencabut nyawa dengan tidak mudah. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dengan tidak mudah.
Kenapa? Karena malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dengan tidak mudah, itu ketika malaikat mencabut nyawa ruh dari orang-orang yang durhaka dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencabut nyawanya dengan kuat, mencabut nyawanya dengan keras. Walau tara idil zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Walau tara idil zalimun, tidakkah engkau lihat idil zalimun, ketika orang-orang zalim, orang-orang yang ingkar, fi ghamaratil maut, dalam kondisi dia ghamarat, sakaratul maut, ketika dia akan dicabut ruhnya oleh malaikat. Wal malaikatu basitu aydihim, dan malaikat itu menenadahkan tangannya untuk mengeluarkan ruh. Kalau tadi orang-orang yang zalim dengan cara yang keras, dengan cara yang tidak mudah. Kemudian bukan hanya dengan cara yang keras dan tidak mudah, tapi berikut dengan hentakan dan bentakan. Akhriju anfusakum, keluarlah ruh kamu dari situ. Sudah ditarik ruh dengan keras, dengan kuat, kemudian disertai dengan bentakan. Akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal hun, pada hari ini kamu akan diberikan azab yang hina. Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq, karena selama ini kamu berkata yang tidak benar kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kamu sombong terhadap, takabur dan istikbar terhadap ayat-ayatnya. Ketika ruh orang-orang zalim ini dicabut dengan keras dan disertai dengan bentakan dan hardikan, maka ruh ini dibawa ke Sijjin, tempat ruh orang-orang yang ingkar, orang-orang yang zalim, fi Sijjin. Adapun orang-orang yang beriman, orang-orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangannya, dan mudah-mudahan kita di situ, dicabut dengan mudah. Wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan mudah. Walaupun mudah, jemaah saya muliakan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, itu orang yang akan melepaskan ruhnya, atau orang yang ruhnya akan diambil, seperti orang yang seperti kulit kambing yang dikuliti dari jasadnya.
itu sakitnya sakaratul maut ketika ruh akan keluar dari jasad. Orang-orang yang beriman dikatakan kepada mereka, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai ruh yang tenang, wahai ruh yang baik. Dipanggil dengan sifatnya, dipanggil dengan karakter dan apa yang selama ini dikerjakan. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu, radiyah, ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mardiyah, yang diridhai. Ruh orang beriman itu adalah ruh yang radiyatan mardiyah, ridha terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, dan dia pun diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dua proses ini yang dilakukan oleh malaikat dengan cara yang keras, wan nazi'ati gharqa, dan yang satu lagi dengan mudah, wan nasyitati nashta, semuanya ini tergantung dari apa yang kita kerjakan, apa yang kita amalkan. Bagaimana ending kita? Ketika ending kita husnul khatimah, maka malaikat akan mencabut nyawa kita dengan wan nasyitati nashta. Begitu juga sebaliknya. Jemaah saya muliakan, dalam Al-Qur'anul Karim bicara ruh ini bukan hanya bicara tentang nyawa sebagaimana yang kita pahami. Ruh dalam Al-Qur'an maknanya banyak. Ruh dalam Al-Qur'an diulang-ulang sebanyak 23 kali kata-kata ruh dengan definisi yang berbeda-beda. Yang pertama, makna ruh adalah nyawa yang merupakan sumber kehidupan. Semua yang Allah Subhanahu wa taala beri kehidupan, di situ ada ruh. Itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka senantiasa bertanya kepadamu tentang ruh. Ini orang-orang kafir, orang-orang musyrik ketika itu, untuk menguji tentang kenabian Nabi Muhammad, ditanya tentang beberapa hal yang krusial. Termasuk adalah ditanya tentang ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah wahai Muhammad, ruh itu adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila.
Dan kamu tidak diberikan ilmu tentang ruh itu kecuali sedikit saja. Jadi ruh dan alam ruh ini hakikatnya kita tidak mengetahui secara detail. Karena ilmu tentang itu Allah berikan hanya sedikit saja. Ruh orang yang tidak baik di sijin. Sijin itu di mana? Sebagaimana ruh orang yang baik di illiyin. Illiyin itu hakikatnya di mana? Wallahu a'lam. Walaupun dalam penafsiran illiyin itu tempatnya yang di tinggi, sijin tempatnya di paling rendah, tapi di mana? Wallahu a'lam. Innal abrara lafi illiyin wa innal fujjara lafi sijin. Itu tempat ruh orang mukmin di illiyin dan tempat ruh fujar di sijin. Tapi di mana? Wallahu a'lam. Ketika ruh dijemput oleh Allah, ditarik oleh Allah, dicabut nyawa kita, di mana dia berada? Walaupun dalam hadis disebutkan dia, ruh orang mukmin itu ditempatkan di tembolok burung yang ada di arasy. Di mana? Wallahu a'lam. Jadi rahasia tentang alam ruh ini adalah rahasia yang hanya Allah mengetahuinya. Kalaupun dikasih tahu hanya sedikit saja. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberikan ilmu tentang ruh kecuali sedikit saja. Dan ruh ini adalah bagian dari bentuk, salah satu bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Ya. Kita bisa beraktivitas, kita bisa bergerak dan bisa kita hidup nih karena ruh. Dan ruh ini ada yang diambil, ada yang ditahan. Kita tidur, Allah yatawaffal anfusa ina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Ketika kita tidur, itu ruh ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ditarik itu wafat. Yang enggak ditarik maka dia hidup. Ketika kita tidur, pada hakikatnya kita mati. Tapi bukan mati yang ruh kita keluar, tapi ruhnya ditahan. Makanya kita baca habis bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Jemaah saya muliakan, ini makna ruh yang pertama, yaitu nyawa yang merupakan dasar kehidupan, termasuk makhluk-makhluk lain. Yang kedua, makna ruh adalah malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril namanya adalah ruh. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala shawaba. Pada hari ini adalah mahsyar, di mana Allah Subhanahu wa taala, di mana ruh Jibril alaihissalam wal malaikatu shaffa, dan para malaikat semuanya berbaris di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La yatakallamun, manusia la yatakallamuna illa, tidak bisa manusia itu bicara kecuali siapa-siapa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruh di sini maknanya adalah Jibril alaihissalam. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin. Sesungguhnya
Al-Quran ini adalah turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nazala bihir ruhul amin, dibawa oleh ruhul amin. Ruhul amin itu adalah Jibril alaihissalam. Ini saya muliakan, ini makna ruh yang kedua. Yang pertama tadi adalah nyawa, ruh. Yang kedua maknanya adalah Jibril alaihissalam. Yang ketiga, makna ruh adalah Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran yamshi bihi min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Wa kadzalika auhayna, dan demikianlah kami wahyunkan kepadamu ruhan min amrina, ruh dari urusan kami. Al-Quran ini Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan nama lainnya adalah ruh. Kenapa jemaah saya muliakan? Karena ketika Al-Quran yang merupakan kalam ilahi, kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, ruh yang ada dalam jiwa kita adalah ruh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ruh ini akan memberikan efek positif bagi ruh yang ada dalam jiwa kita. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat lain menyebutkan bahwa awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kama mathaluhu fidh dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah sama orang yang kami matikan sebelumnya, kemudian kami berikan dia ruh, kami berikan dia cahaya Al-Quran, yamshi bihi fin nas, dan dia berjalan dengan Al-Quran itu di hadapan manusia. Apakah sama dengan orang yang berada dalam kegelapan, yang dia sendiri tidak bisa keluar dari kegelapan itu? Ketika dalam jasad kita ini ada ruh, kemudian ruh ini kita isi dengan ruh Al-Quran, maka ruh kita ini akan mutmain, akan tenang. Ruh kita ini akan hidup. Makanya orang yang jiwanya enggak diisi dan enggak diterangi dengan Al-Quran, sesungguhnya dia mati sebelum mati. Alladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Orang yang dalam rongga jiwanya, dalam nafsnya itu tidak ada Al-Quran, seperti rumah yang roboh, nggak ada ruhnya, rumah yang menakutkan. Jemaah saya muliakan, ketika ruh yang ada dalam jiwa kita diisi dengan Al-Quran yang juga merupakan ruh, maka ruh kita ini akan bersinar. Ruh kita ini akan hidup. Ada koneksitas antara ruh dalam jiwa kita dan ruh Al-Quran. Ketika ruh Al-Quran masuk ke dalam jiwa kita, maka kita akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perpaduan antara ruh dalam jasad dan ruh Al-Quran. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Begitulah kami wahyukan kepada kamu ruh Al-Quran dari urusan kami, min amrina. Maka oleh karena itu jemaah saya muliakan, di antara cara kita untuk menghidupkan ruh,
untuk membuat ruh ini tenang dan bisa husnul khatimah adalah dengan kita mengambil sebanyak-banyaknya ruh Al-Quran. Dengan membacanya, dengan mentadaburinya, dengan memahaminya, dengan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam ucapan kita, perbuatan kita, dan tingkah laku kita. Sehingga kita bisa berjalan dalam kehidupan dengan nur Al-Quran, dengan ruh Al-Quran. Itulah yang kita bisa isi ruh kita dengan kebaikan. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.